Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, mulai hari ini kita akan memulai lagi pembelajaran dan saya harap kalian masih punya semangat untuk belajar, tidak pernah jenuh untuk belajar meskipun kondisinya masih sama, belum berubah. Tapi belajar tetap harus berjalan, ya. Oke, melanjutkan materi yang kemarin. Di sini kita akan belajar tentang koordinat kutub atau koordinat polar. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang trigonometri. Tentunya itu berhubungan dengan sebuah segitiga siku-siku atau juga bisa kita aplikasikan dalam sebuah titik koordinat. Apabila ini adalah sumbu X dan di sini sumbu Y, di mana ini adalah titik 0, kita punya sebuah titik di sini. Nah, titik ini kita bisa beri nama X. Kemudian titik yang di sini kita beri nama Y. Maka apabila kita tarik garis sejajar, kemudian kita tarik ini garis tengah di sini, maka titik ini atau saya beri nama titik P itu adalah titik X, Y. Nah, gambar ini disebut dengan koordinat kartesius. Nah, terdapat gambar yang lain dalam bentuk yang sama. Ini sumbu Y, di sini sumbu X. Kemudian kita tarik garis sama seperti yang tadi ya, sejajar. Nah, dalam sebuah trigonometri, ini X, di sini Y, maka garis yang miring ini disebut dengan R atau jari-jarinya, ya, R. Kemudian sudut di sini ini disebut dengan sudut theta. Nah, dalam bentuk seperti ini kita bisa menyajikan P dalam bentuk R, theta. Nah, apabila kita menyajikan P dalam bentuk R, theta, maka ini disebut dengan koordinat polar atau Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengubah koordinat kutub ke bentuk koordinat kartesius dan mengubah koordinat kartesius ke bentuk koordinat kutub. Yang pertama, kita akan mengubah koordinat kutub ke kartesius. Rumusnya yang bisa kalian gunakan adalah apabila Px, Y, maka dia bisa menggunakan R cos theta dan R sin theta, ya. Artinya adalah X-nya itu adalah R cos theta dan Y-nya adalah R sin theta. Kemudian selanjutnya mengubah koordinat kartesius ke dalam koordinat kutub. Kalian bisa menggunakan PR, theta. Jadi R-nya itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan tetanya kalian bisa menggunakan akas tangen Y per X. Oke. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar bagaimana apabila rumus-rumus tersebut kita aplikasikan dalam sebuah contoh soal. Misalkan, ubah titik berikut ke dalam koordinat kartesius. Di sini saya punya titik A dan juga titik B. Caranya adalah contoh
apabila di sini ada sebuah titik A di mana jari-jarinya, di sini kita ketahui jari-jarinya adalah 2, kemudian di sini tetanya adalah 30 derajat, maka kita ubah dia ke dalam bentuk ini, ya. Di sini tadi kan sudah ada rumusnya bahwa X adalah R cos alpha, Y R cos theta, dan Y-nya R sin theta. Kita ubah X adalah R cos theta. Jadi R-nya 2, cos tetanya 30 derajat. Jadi 2 dikali, masih ingat cos 30 itu berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3, sehingga nilainya adalah akar 3. Itu nilai untuk X, ya. Karena 2 dikali setengah adalah 1. Selanjutnya kita cari Y-nya. Nah, Y rumusnya adalah R sin theta. Sama seperti tadi, kita masukkan R-nya 2 dikali sin 30 derajat. Jadi 2 dikali, masih ingat sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat adalah setengah. 2 dikali setengah adalah 1. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa P, X, Y atau titik kartesiusnya itu adalah akar 3,1. Ubahlah contoh yang selanjutnya untuk mengubah dari kartesius ke kutub. Ubahlah titik berikut ke dalam koordinat kutub. Di sini diketahui titik A adalah akar 3,1. Di situ kita berarti harus mencari jari-jarinya. Jari-jari adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini ya. Nah, ini jari-jari. Sehingga kita masukkan X-nya akar 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Sehingga akar 3 pangkat 2 nilainya adalah 3. Karena akarnya hilang ya. Kalau dipangkatkan 2, 1 pangkat 2 1, sehingga akar 4. Jadi R-nya itu adalah 2. Ya. Selanjutnya kita akan mencari nilai arkes tangen Y per X-nya ya. Nah, caranya kita harus mencari tangennya dulu. Tangen theta itu sama dengan Y per X, sehingga tangen theta itu sama dengan berapa Y-nya? 1 per akar 3. Nah, kalian tahu bahwa penyebut tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi kita kalikan dia dengan sekawannya agar penyebutnya tidak lagi dalam bentuk akar. Sehingga tangen theta itu sama dengan akar 3, 1 kali akar 3, akar 3, akar 3 kali akar 3, 3. Atau tangen theta itu juga bisa dikatakan 1/3 akar 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapa nilai theta. Masih ingat berapa tangen ya nilainya 1/3 akar 3? Ya, betul. Jadi tangen ya nilainya 1/3 akar 3 itu adalah 30 derajat. Sehingga tetanya itu adalah 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa koordinat kutubnya adalah 2,30 derajat. Baik anak-anakku, jadi untuk pembelajaran kali ini kita sampai di sini dulu. Kita belajar tentang koordinat kutub atau koordinat polar. Silahkan
kalian kerjakan. Nanti tugas-tugasnya kalian pahami. Apabila ada yang tidak paham, nanti silakan bisa langsung bertanya ke saya. Cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.